Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AA dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Hotel Grand Pasundan ya. Dan hadir bersama kita saat ini dua insan yang dua-duanya ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama yang sebelah sana sahabat saya Buya, terkenalnya dengan sebutan Buya. Beliau seorang dosen, beliau juga sebagai aktivis dakwah, beliau juga sebagai qori yang sudah tidak diragukan lagi suaranya. Oke, mantap banget. Dan ini adalah generasi muda yang suka berdakwah kemana-mana, bahkan sudah juara atau mengikuti kegiatan dakwah di Indosiar ya. Namanya siapa? Arya. Alhamdulillah. Kita akan bincang-bincang hari ini, akan ngobrol tentang masalah jodoh ya, masalah jodoh. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama seperti biasa sholawatan dulu sahabat AA. Siap semuanya? Siap. Baik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dek dek. Masya Allah. Nah, bicara masalah jodoh, kita mau mendengar nih suara emas dari Buya, ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan masalah jodoh. Kita dengarkan dulu ya. Mangga Buya. Surat yang ada jodoh-jodohnya gitu. Surat Yasin bisa, surat Yasin. Mangga. Jodoh. Ya, jodoh. Banyak ayat Al-Quran tentang jodoh. Salah satunya adalah surah Ar-Rum ya. Ar-Rum. 20 21. Ini suara sesa pada tengah malam. Suara tidak terlatih. Suara pelatih yang tidak terlatih. Suara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Allah. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Allah. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah. صدق الله العظيم. Subhanallah, nikmat sekali sahabat AA kita menyimak ayat Al-Quran dilantunkan dengan indah dan dengan merdu sekali. Nah, bicara masalah jodoh nih sahabat AA, ini di hadapan kita ini ada anak muda nih
Buya. punya jodoh. Belum. Ini udah punya jodoh apa belum nih? Belum. Belum. Jodoh Oh. apa? Tergantung jodohnya. Jadi Kalau untuk Sarhil udah punya jodohnya 2. nanti Pasangan hidup belum. nah belum ya. Sekarang umur baru berapa? 19. 19. Target nikah umur Berapa ya? berapa? Kalau Nabi Muhammad itu kan 25. Ya, kalau mengikuti sunnah Rasul nanti 25 tapi harus sama janda. Kaya lagi. Kaya lagi. Kalau sudah Rasul 25 sama janda ya. Nah, target Arya nikah itu pingin cari pasangan itu yang seperti apa? Kalau targetan saya pasti seorang santriwati lagi. Subhanallah. Seorang santriwati yang bentuk ahli Quran. Al-Quran. Ahli Quran yang intinya akan bisa mengabdi sama-sama nanti di masyarakat. Alhamdulillah. Mendakwahkan Al-Qur'an. Betul. Luar biasa sekali Bu ya. Ini Yes. niatnya udah mantep ini ya. Alhamdulillah. Maksudnya ini minta dicarikan atau gimana? Minta dicarikan kalau sama Buya banyak anak Ya. buahnya tuh di kampus. Untuk Arya yang punya talenta berbicara, pidato gitu kan. Tidak sulit. Tidak sulit. Tidak sulit. Dulu di Indosiar itu masuk berapa besar tuh ceramah tuh? Masuk 5 besar. 5 besar luar biasa Bu ya. Biasa. 5 besar mah tuh udah Ya, udah lebih dari 3 besar. lebih ya. 5 besar. Sederhana saja sebetulnya ya. Kalau kita pingin jodoh, nu penting nama dandindun sebenarnya, cik istilah Sunda mah. Apa itu tadi? Dandindun ya, dannya harus dandan. Bagus rupanya. Din balu bagus agamanya. Dun bagus dunyanya. Dandindun. Ulah nu dat ditut. Namun tidak itu. Dat goreng adat. Dit medit dut gede hitut. Tapi kalau konsep Al-Qur'an 4 ya kan Bu ya? Hadis. Hadis ya. Konsep hadis, konsep Rasul, jodoh itu 4 pilihannya, Kriterianya. kriterianya. Gimana Bu ya? Tunkahul Malah turkahur mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita itu karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, wali jamaliha yang kedua karena Kecantikan. kecantikannya, yang ketiga wali nasabiha karena Keturunan. keturunannya, yang keempat wali diniha karena agamanya. Tapi Nabi ujungnya mengatakan begitu, fadfar bidzatid din, pilihlah agamanya, taribat yadaka, maka itu akan membuat kamu bahagia. Nah gitu. Kalau pesan Buya gimana pesan Buya tuh? ya, kenapa itu? Ya, keempat-empatnya ini adalah kriteria yang cukup komprehensif. Nabi sangat memperhatikan satu aspek fisik. Yang kedua aspek keturunan. Kenapa aspek keturunan? Karena salah satu tujuan pernikahan dalam ayat Al-Quran sebelum ayat yang dibacakan tadi itu ada wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian semua min turab, dari tanah. Summa idza antum basyarun tantasirun. Kemudian aku jadikan manusia. Summa idza antum basyarun, kemudian kamu jadi manusia tantasirun, untuk berkembang biak. Jadi salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak generasi keturunan. Maka oleh sebab itu Nabi memberikan opsi-opsi yang Opsi yang kedua. sangat manusiawi, yang sangat kompleks. 5 liha. Ya, untuk membuat keturunan yang banyak itu ya harus punya modal, punya kapital yang cukup. 5 liha. Maka Nabi mengatakannya ya kekayaan. Ya, sekalipun banyak didefinisikan tentang kekayaan. Dan masalah orang kaya dan tidak itu tergantung bagaimana dia memahami kekayaan atau tidak bisa memahaminya. Ya, bagi orang yang tidak bisa memahami kekayaan, sekalipun sudah serba punya, mobil banyak, sawah banyak, rumah banyak, tapi merasa tidak cukup, itu bukan orang kaya. Jadi orang kaya itu orang yang ya dia punya, di mana dia butuh dia ada, tercukupi semuanya, orang dan dia Sunda, nyaman dengan orang itu. Kata orang Sunda mah tuh ya gitu. Nah, Butuh haya. Waktu butuh aja. jadi hidupnya tidak diselimuti, tidak dikejar-kejar dengan berbagai keinginan. Itu bukan orang kaya, justru orang miskin itu seperti itu.
orang kaya itu ya, yang kedua kaya itu kalau di istilah di kita kaya itu kan sepertinya dia banyak uang padahal tidak menikmati. Orang seperti itu jauh dari aslinya. Orang kaya disebutnya juga. Nah, jadi bergantung bagaimana memahami konsep kekayaan itu. Nah, tapi tapi ujungnya nah Rasul mengatakan taribat fadfar bidzatiddin, pilih agamanya. Nah, walaupun ada opsi pilih harta silahkan, pilih rupa silahkan, pilih keturunan juga silahkan, tapi Nabi ujungnya mengatakan fadfar bidzatiddin. Dan Nabi itu keempat-empatnya ada yang dalam dipilihan Nabi itu. Ya, Siti Khadijah itu hartanya kaya. Sudagar. Ya, Nabi Muhammad juga kaya. Kata siapa Nabi Muhammad miskin? Saya tidak mau punya Nabi miskin. Mas kawinnya saja 20 ekor unta. Iya, kalau satu unta sekarang dibandingkan dengan Alphard, Aduh. 20 Alphard. 20 Alphard. Onta Ini yang Nabi dimiliki. menikah bukan pemuda kere ya. Nabi menikah itu sudah jadi pengusaha sukses. Kalau Nabi miskin tidak. Nabi itu kaya. Kalau Nabi sederhana, oke. Nah, Gitu. Kemudian Nabi Siti Khadijah itu nasabnya keturunannya bagus. keturunannya bagus. Jadi Bani. Ya, li jamaliha, ya dia cantik. Cantik kecantikannya. Kemudian lidiniha, agamanya. Agama dalam hal ini adalah moralitas. Agama dalam ini adalah akhlak. Dia pandai menjaga. Benar, ya. Saya ingat pepatah guru saya, kalau bagi wanita agama itu moralitas, akhlak. Tapi kalau laki-laki agama itu adalah keilmuannya. Karena laki-laki akan membimbing istrinya nanti. Makanya kalau sekarang Arya mesantren, sekarang Arya kemudian sekolah di kampus ya, itu bagus persiapan. Tapi saya merujuk tadi hadis Bu ya. Nu penting nama asal we cari jodoh mah. Asal beunghar. Asal cantik. Asal turunan bagus, asal soleh. Asal Pula soleh. soleh asal. Benar asal. Kebalik. Tapi memang kecantikan itu penting. Ya. Penting. Kesehatan. Nabi juga kan sebelum itu menganjurkan takhayyaru linutfikum. Pilihlah calon istrimu. Takhayyaru linutfikum artinya pilihlah oleh kamu perempuan-perempuan di mana kamu akan meneteskan air mani nutfah. Nah, karena itu maka cari yang 4 itu. Cantik itu penting, tidak cantik kayak tapi malu ke undangan. Jadi Arya sekarang masanya masa memilih ya. Bisa memilih. Dan Kalau Buya? memilih itu harus. Yang tidak boleh itu pulah pilih. Iya. Memilih itu harus. Ya, yang tidak boleh itu pulah Pulah pilih. pilih. Pulah pilih itu kesannya ya jelek. Ya, tidak punya pemadegan atau tidak punya kejelasan sikap. Tapi kalau dan konsep memilih itu kan sampai ada pendekatan spiritual yang disebut dengan istikharah. Nah, ada itu kan sebenarnya. Ya, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak akan rugilah. Tapi kalau satu nggak usah istikharah, langsung aja nikah. Ada satu orang santri ya kaya, ya cantik, keturunannya bagus, akhlaknya bagus, ya udah nggak usah istikharah itu. Cepet itu aja ke pilihannya. KUA. Kenapa harus cepet? Takut disamar orang. Tapi Kiai Buya kan saya masih muda gitu kan. Nikahlah pada usia muda. Sekarang ini banyak fenomena nikah muda gitu. Nah. Bagaimana itu pendapat Kiai? Kalau saya melihat merujuk kepada hadis Nabi itu, ya kata Nabi itu terburu-buru itu tidak boleh. Ini ya kecuali satu kalau ada waktu sholat cepat sholat. Yang kedua kalau punya utang cepat bayar. Kalau sudah ada. Ya kalau yang ketiga kalau Mayit. ada yang meninggal cepat kuburan. Yang keempat kalau punya anak perempuan cepat nikahkan. Kalau sudah ada jodohnya. Kalau sudah ada jodohnya, Kalau belum ada, sudah cari dulu. calonnya. Nah, itu kenapa Nabi mensegerakan, terutama untuk perempuan. Ya, pertama karena perempuan itu punya keterbatasan fisik, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki usia 30 tahun belum menikah, tapi kalau perempuan keterbatasan fisiknya. Yang kedua, perempuan itu sebagai media untuk memperbanyak keturunan melalui hamil. Jadi di sanalah kan tidak baik menurut kesehatan di usia tua masih hamil. Makanya dalam
konsep seperti itu, Nabi itu sudah sangat benar, karena wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah berdasarkan wahyu, jadi mengandung ilmu, mengandung kebenaran. Jadi kalau sudah ada jodohnya, Ya cepat saja. saja. Itu kan sudah janji Allah, wa yubnihumullah. Aku akan membuatmu kaya. Nah, kenapa sekarang orang bimbang? Aduh, saya belum kerja. Pekerjaan itu bukan syarat nikah, bukan rukun nikah. Nah, yang membuat bimbang itu karena orang dicekoki dengan jiwa-jiwa materialistik. Seolah-olah syarat nikah itu harus punya pekerjaan. Ya, harus punya alfat dulu. nggak mesti. Titik kebahagiaan kata Al-Quran itu kan apa? Mawaddah warahmah, titik kebahagiaannya bukan pada materi, ya karena materi bisa diusahakan. Tapi walaupun begitu Bu ya Arya, saya juga ingat satu hadis Nabi, nikah itu seperti orang mau haji. Haji itu kan syaratnya itu harus istitoah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nikah juga begitu. Kata Nabi, ya ma'syarus sabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah istitoah untuk melangsungkan pernikahan, maka nikah. Jadi Arya sekarang siapkan diri kita supaya istitoah, supaya mampu dalam arti ilmu, mampu dalam arti kematangan. Ilmu yastati ya. Fa'ilam yastati, fa'alaihi bisyam. Kenapa harus puasa? Nah, fa'alaihi bisyam. Kalau belum mampu, saum saja. Jadi fa'alaihi bisyam, bukan fa'alaihi bisabun. Kalau nggak mampu saum gimana gitu? Kalau nggak mampu saumnya? Kalau nggak mampu saumnya, ya cari kesibukan. Ya nikah kalau nggak mampu saum, ya nikah. Oh gitu. Nggak mampu saum ya nikah. Jadi fa'alaihi Tapi bukan ini ada fa'alaihi ya. bisabun. Kalau nikah supaya tidak banyak bimbang, takut ini, takut itu. Takut itu kan sebelum terjadi sebetulnya. Harus ada keberanian, syaja'ah. Tapi berani, beda tipis, ini ada berani ada nekat, tipis itu bedanya, ada berani ada nekat. Kalau berani itu dia sanggup, mampu, tapi penuh strategi. Kalau nekat dia berani maju ke depan, tapi tidak punya strategi, nah itu mah nekat, tidak punya modal. Nah makanya dalam konsep ini membangun keluarga diawali dengan pintu gerbang pernikahan. Itu jangan berpikir, jangan terlalu banyak berpikir, harusnya banyak menyontok. Contoh Kang Haji Asep Sudarman dulu nikah punya apa? Sekarang sudah serba punya. Subhanallah. Waktu nikah belum punya mobil, sekarang udah berapa kali ganti mobil. Waktu nikah belum jadi pegawai negeri, sekarang udah jadi pegawai negeri. Waktu nikah belum haji, sekarang sudah haji. Waktu nikah belum punya anak, waktu sebelum nikah belum punya anak. Iya, jelaskan. Sebelum nikah belum punya anak, setelah nikah punya anak. Jadi saya akan dikayakan oleh Allah. Kalian miskin, aku yang kaya, aku kasih kekayaan. Nah, jadi An-nikah yurisul ghina. Nikah itu bakal ngawaris kepada kekayaan. Nah, pesan Arya nih buat generasi muda yang seusia dengan Arya, silahkan dalam hal masalah jodoh. Mau diceramahkan seperti Indosiar, silahkan. Mungkin ya hanya memotivasi saja atau sekedar mengingatkan bahwa kita sebagai generasi muda gitu kan, jangan terlalu takut cemas perihal jodoh gitu kan, karena jodoh pasti sudah diatur semuanya segala rupanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus pada tujuan kita, apa yang ingin kita gapai, karena nanti ketika nikah pun harus ada persiapan kata Kiai tadi mungkin ya. Jadi jangan terburu-buru dengan fenomena sekarang yang memang banyak gitu kan ya, yang nikah muda tapi tidak ada persiapan. Jangan nekat kalau kata Buya, tapi harus berani. Itu aja. Baik. Terima kasih Buya. Terima kasih Arya. Terima kasih semuanya sahabat AA dimanapun. Seperti biasa, mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina, Rabbi tamim lana bil khairi a'malana.
Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Jangan Kau persulit urusan kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan hidup kami dengan amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.